Hello Enjoiners, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu diberi kesehatan. Kali ini Sobat Senja akan membahas sebuah film yang tentunya sangat menarik yang berjudul Crow Zero One, di mana film ini awal pertama Genji masuk ke sejuran. Dan sebelum menonton, jangan lupa like and subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Dan kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan sekolah sujuran yang sangat legend. Ada seseorang siswa, ia bernama Takia Genji. Genji melihat sebuah tulisan di tembok bahwa Tamausa di Jawa adalah raja sujuran. Lalu ia mencoretnya dan diubah dengan nama Takia Genji. Kita diperlihatkan di sekolah sujuran sedang diadakan penerimaan siswa baru. Lalu seorang guru menyuruh salah satu siswa untuk menjadikan perwakilan siswa baru. Di akhir pidato, ia diledek oleh salah satu siswa sehingga kericuhan pun dimulai. Tak hanya mereka berdua saja yang bertarung, seluruh siswa baru pun membuat kericuhan. Lalu salah satu guru memberitahu mereka bahwa anggota Yakuza berada di sekolah. Sontak mereka semua keluar untuk melihat anggota Yakuza. Anggota Yakuza itu mencari Seri Jawa karena salah satu anggota Yakuza telah masuk rumah sakit karena ulah Seri Jawa dan menyuruhnya untuk menyerahkan diri. Namun tak ada satupun yang berani mendekat. Scene beralih kepada Seri Jawa dan Tokyo. Mereka berdua hendak berangkat ke sekolah, namun Seri Jawa menyuruh Tokyo untuk jalan kaki. Meskipun Seri Jawa tidak bisa menggunakan motor, ia bersikeras untuk menggunakannya, sehingga ia menabrak mobil. Seri Jawa pun berangkat ke sekolah. Seri Jawa menggunakan motor dengan ugal-ugalan, sehingga ia hampir saja menabrak inspektur polisi. Lalu Seri Jawa diberhentikan karena ia belum mempunyai SIM. Seri Jawa dikejar oleh polisi itu, sedangkan Takia Genji ia berhadapan dengan geng Yakuza. Seri Jawa masih diikuti. Seri Jawa masuk ke sebuah pasar yang membuat pasar itu rusak karena ulahnya. Seri Jawa dengan polosnya ia ingin menabrakkan motornya sehingga polisi itu membantingkan setir dan terbalik. Seri Jawa sangat puas, namun rem yang ia gunakan copot sehingga motornya tidak bisa dihentikan. Ia terpaksa harus menabrakkan motornya. Takia Genji menghajar semua anggota Yakuza yang membuat Seri Jawa takjub. Genji memberitahu Seri Jawa bahwa ia adalah siswa baru. Tak lama kemudian, polisi pun datang untuk mencari Seri Jawa. Dari situ, Genji tahu sosok Seri Jawa. Malam harinya, Genji masuk ke sebuah bar dan bertemu dengan Luka. Luka adalah seorang penyanyi. Genji pun pulang ke rumahnya. Ayahnya menanyakan bagaimana hari pertama sekolah di sujuran. Ternyata ayahnya adalah seorang bos Yakuza. Ayahnya menyuruh Genji untuk menjadi orang pertama di sujuran. Dan jika Genji berhasil, Genji boleh menggantikan ayahnya. Keesokan paginya, Seri Jawa menanyakan siapa yang telah mencoret namanya. Tak lama kemudian, Takia Genji datang lalu mengacaukan permainan mereka yang membuat mereka marah kepada Genji. Namun Tokyo menenangkan mereka semua karena Tokyo adalah teman dekat Genji waktu SMP. Lalu Genji mengajak Seri Jawa untuk baku hantam. Seri Jawa mencoba ingin menghajar Genji. Kemudian datang Mikami Brother sehingga Seri Jawa tidak jadi bertarung dengan Genji. Tokyo memberitahu Genji jika Genji ingin melawan Seri Jawa, Genji harus mengalahkan Rindaman kelas 2 dan menyuruhnya untuk kembali jika berhasil. Mikami Brother mengajak Seri Jawa untuk bertarung. Seri Jawa melawan mereka berdua, sehingga mereka berdua pun kalah. Genji mencoba menanyakan Rindaman kepada siswa lain. Tak lama kemudian, Rindaman pun datang menghampiri mereka yang membuat mereka takut. Akhirnya Genji mengetahui Rindaman, lalu datang salah satu anggota Yakuza. Ia menyangka bahwa Genji adalah Seri Jawa. Genji berhasil mengalahkan anggota Yakuza itu. Anggota Yakuza itu bernama Ken. Ia adalah lulusan sekolah sujuran juga.
Genji memberitahu Ken bahwa ia adalah siswa baru di sujuran. Genji meminta Ken untuk membantunya. Ken memberitahu kepada Genji bahwa ia harus menaklukkan setiap kelas. Genji pun memulai kelas pertama yang ditaklukkan. Ia adalah kelas Cut. Ken ia dimarahi oleh bosnya karena geng Yakuza Ryusekai telah memasuki wilayahnya. Tokyo dan Serizawa adalah teman paling terbaik. Ia berdua sering menghabiskan waktu bersama. Serizawa berbicara kepada Tokyo, siapa saja yang melangkahinya, ia akan hancur. Sedangkan Chuta, Genji, dan Ken ia berkumpul di sebuah kafe. Lalu Chuta memberikan struktur kepemimpinan di sujuran. Yang pertama adalah The Armored Pawn. Meskipun ia tidak terlibat langsung dengan sujuran, The Armored Pawn dipimpin oleh Hidento Bando. Lalu di kelas 1 ada trio Ebizuka, yaitu Kirishima, Honjo, dan Sugira. Sedangkan Rindaman, ia hanya pengamat perang di sujuran dan memiliki level yang berbeda. Sedangkan penguasa sujuran yang sebenarnya adalah Tamao Serizawa. Serizawa beranggotakan Tokaji, Shoji Tsumoto, dan Tokyo Tsutsukawa, di mana ia adalah teman SMP Genji. Mereka adalah tim terhebat yang belum terkalahkan di sujuran. Sedangkan kelas A dikuasai oleh Mikami Brother. Lalu kelas C dikuasai oleh Makise. Meskipun ia sering kalah oleh Serizawa, Makise tak pernah menyerah. Chuta juga memberitahu Genji bahwa Makise buruk dengan cewek. Keesokannya, Chuta dan Genji mencarikannya wanita yang cocok yang bisa diajak kencan. Namun tidak ada satupun yang cocok. Akhirnya Genji menghampiri salah satu pedagang sayur. Ternyata itu adalah Luka. Genji berhasil mengajak Luka untuk berkencan. Keesokannya, Serizawa mendapat tantangan dari adik kelasnya yang bernama Washiyogota. Namun, Washiyogota kalah. Sedangkan Genji, ia mendatangi Makise. Ketika Makise memukul Genji, Genji memberikannya sebuah surat untuk berkencan. Malam harinya, Makise datang untuk berkencan. Tak lama kemudian, Luka dan temannya datang. Makise berkelakuan sangat aneh. Makise tidak bisa tenang sehingga ia cerot di dalam celananya yang membuat para wanita itu takut. Genji sudah merasa bahwa acaranya kacau, sedangkan Makise, ia terus merayu agar wanita itu mau mantap-mantap dengannya. Lalu Chuta menghampiri mereka dan membuat kekacauan, sehingga Chuta pelipisnya ditusuk oleh Luka, yang membuat rencana itu gagal. Luka sudah mengetahui bahwa itu jebakan dan memarahi Genji. Genji pun menangis karena ia merasa sangat bersalah. Mereka pun berkumpul. Ken mengajak Makise untuk pijat plus-plus, sehingga Makise cerot lagi di celananya. Genji membelikannya celana untuk Makise. Mereka akhirnya tertawa lepas. Lalu Makise memberitahu Genji bahwa kelas C telah menjadi miliknya dan mengajaknya untuk menguasai semua kelas. Keesokannya, Serizawa mengetahui bahwa Makise telah menjadi pengikut Genji. Setelah itu, Genji akan merekrut Izaki. Namun ada satu syarat bahwa hanya Izaki yang harus melawan Serizawa. Akhirnya, anggota Izaki menggulung Takia Genji. Genji masih mampu menghajar mereka semua, namun anggota Izaki semakin banyak. Izaki meremehkan Genji bahwa ia tidak bisa mengalahkan Serizawa. Genji pun babak belur. Izaki mengantarkannya kepada Makise dan Chuta. Makise sangat marah kepada Izaki karena telah membuat Genji babak belur. Izaki berpesan bahwa ia akan bergabung bersama Genji. Ken dan Genji melihat Luka sedang dalam masalah. Ken menyuruh Genji untuk meninggalkan. Menurut Genji, ia hanya seorang diri. Namun, Ken bersikeras untuk melawan mereka semua. Pada akhirnya, Ken babak belur dihajar preman itu.
Tak lama kemudian, seorang detektif menghampiri Ken. Ia berbicara bahwa Ken adalah alumni sujuran yang masih berkeliaran. Ia menyuruhnya untuk bersikap dewasa. Bahkan, Ken adalah seorang yakuza, namun ia masih lemah. Lalu, Genji menelpon Ken. Ia menanyakan bagaimana keadaan Ken. Ken memberitahu Genji bahwa ia baik-baik saja karena ia malu jika mengatakan kepada Genji kejadian yang sebenarnya. Ken mengatakan kepada Genji bahwa ia akan menemuinya lagi nanti. Genji meminta maaf kepada Luka atas kejadian sebelumnya. Luka sudah memaafkan. Keesokannya, Genji dan Izaki resmi bergabung. Genji menamai pengikutnya GPS atau Genji Perfect Seiha. Mereka semua bersenang-senang. Ken hanya melihat Genji dari kejauhan. Serizawa melihat Genji sudah banyak pengikutnya. Serizawa tidak bisa meremehkannya lagi. Sedangkan Tokaji dan pengikutnya menemui Izaki dan menghajar Izaki sampai babak belur. Genji melihat Izaki sudah babak belur. Genji sangat marah, namun Izaki melarangnya untuk menyerang balik. Karena Genji masih kekurangan anggota, Makise juga memberitahu Genji jika Genji kalah maka GPS pun tamat. Malam harinya, Genji dan Makise menenangkan diri di sebuah kafe. Tak lama kemudian, Serizawa dan Tokyo datang. Mereka berdua hampir saja baku hantam. Namun, penyakit Tokyo kambuh. Genji merasa bahwa dirinya sangat bersalah. Tokyo adalah seorang pejuang aneurisma atau penyakit otak, bahwa Tokyo hanya memiliki 30% keberhasilan jika melakukan operasi. Keesokan harinya, Genji pun sangat frustasi. Ia menghajar setiap orang yang ada di depannya. Genji secara membabi buta menghajar mereka semua agar mendapatkan pengikut yang banyak. Tak lama kemudian, salah satu anggotanya memberitahu bahwa Chuta juga telah dihajar. Genji melihat Chuta sudah babak belur. Genji, ia bersikap arogan. Menurut Makise, jika ia terus seperti ini, tim mengikutinya. Genji merasa bahwa ia tidak bisa mengurus anggotanya. Ken terus memberikannya motivasi agar Genji mencapai apa yang diinginkannya. Alasan mengapa Genji kesujuran, ia hanya ingin mengalahkan ayahnya. Lalu Ken menanyakan pekerjaan ayahnya kepada Genji, bahwa ayahnya adalah seorang yakuza, namun berbeda klan dengan Ken. Tokaji membuat sebuah rencana. Ia menyuruh Bando untuk menculik Luka. Sedangkan Genji, ia berhasil merekrut 30 anggota baru. Genji mengajak Makise untuk bertarung agar ia kembali bersama Genji. Ken dipanggil oleh bosnya karena ia sering nongkrong bersama sujuran. Bosnya menyuruh Ken untuk membunuh Genji karena Genji sudah menghajar anggotanya. Ken memberitahu bosnya bahwa Genji adalah putra bos klan Ryusekai. Ken, ia sangat bingung mau berbuat apa. Tak lama kemudian, Serizawa menghampiri Genji dan mengajaknya untuk segera bertarung. Sedangkan Ken, ia sangat bersedih sekali. Lalu, Ken menyuruh Genji untuk bisa mencapai puncak. Ken pun pergi meninggalkan Genji. Sore harinya, Genji dan kawan-kawan menghampiri Izaki kembali. Scene beralih kepada Luka yang diculik oleh geng Bando. Sedangkan Ken, ia menghampiri ayahnya Genji. Ken memberitahu ayahnya bahwa bosnya akan membunuh Genji dan memberikannya sebuah surat untuk Genji. Genji mendapatkan sebuah telepon dari Luka bahwa ia telah diculik oleh geng Bando. Genji dan kawan-kawan berangkat untuk melawan geng Bando. Akhirnya Genji pun sampai di tempat geng Bando dan langsung baku hantam. Meskipun mereka menggunakan tangan kosong, GPS berhasil mengalahkan. Lalu Bando menyuruh Genji untuk meminta maaf karena telah menghajar anak buahnya.
Bando meminta sebuah telinga. Genji mengambil sebuah pisau, namun Bando menahannya. Bando memberitahu Genji bahwa ia menculik karena disuruh. Bando juga memberitahu tempat luka disekap. Serizawa menyuruh anggotanya untuk bersiap-siap. Besok jam 5 pagi. Tak lama kemudian Genji datang dan menanyakan luka kepada Serizawa. Namun Serizawa tidak tahu karena itu semua ulah Tokaji. Genji dan GPS melepas luka dan temannya. Serizawa sangat marah kepada Tokaji. Lalu Genji dan Serizawa membuat perjanjian bahwa ia akan bertarung besok jam 5 pagi di sujuran. Genji pun pulang. Ayahnya memberitahunya surat yang ditulis oleh Ken. Ayahnya memberitahu Genji bahwa Ken mengorbankan dirinya demi Genji. Karena Ken sudah melenceng dari tugasnya untuk membunuh Genji. Ken berpesan bahwa Genji harus bisa menguasai sujuran. Keesokannya Genji mengajak semua anggotanya. Sedangkan Ken ia bersiap-siap untuk menunggu eksekusi. Tokyo ia bersiap-siap untuk melakukan operasi. GPS sangat bersemangat sekali. Tokyo masuk ke ruangan operasi karena operasinya akan segera dimulai. Serizawa mengajak Tokaji untuk bersama menghancurkan GPS. Genji pun sudah sampai di lapangan tanpa kelas 1 hanya menonton saja. Ken mendatangi bosnya karena ia tidak bisa untuk membunuh Genji dan Ken mendapatkan sanksi. Di sini Genji sangat sedikit sekali anggotanya dibandingkan Serizawa. Tak lama kemudian datang geng Bando untuk membantu Genji yang membuat Genji lebih semangat. Akhirnya semua pas yang tersisa hanya Genji dan Serizawa. Mereka berdua pun akhirnya bayuan. Sedangkan Ken ia diberi jas oleh bosnya. Bosnya menanyakan kepada Ken bahwa ia menyesal menjadi anggota Yakuza. Namun Ken menjawab bahwa ia tidak menyesal sama sekali. Genji dan Serizawa sudah sangat lemas. Akhirnya Ken pun dieksekusi dengan beberapa kali tembakan di punggungnya. Sedangkan mereka berdua sudah sangat lemas. Namun Genji tetap menghabisi Serizawa. Sehingga Serizawa pun tumbang dan kalah. GPS sangat senang sekali melihat Genji memenangkan pertarungan. Ken ternyata ia masih hidup karena jas yang ia gunakan adalah jas anti peluru. Ken sangat senang sekali karena ia masih hidup. Di akhir film, Serizawa dan Tokyo yang sudah sembuh pasca operasi melihat Genji melawan Rindaman. Karena menurut Genji, jika ia belum mengalahkan Rindaman, menurutnya sujuran belum sepenuhnya dikuasai. Mereka berdua pun bertarung dan film pun selesai. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like and subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oh iya, menurut pandangan kalian, antara Genji dan Serizawa lebih kuat yang mana? Coba ditulis di kolom komentar ya teman-teman, dan tetap enjoy!